Charles Sirait melakukan penyampaian visi dan misi bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Toba di DPD Gerindra pada hari Rabu, 22 Mei 2024. Misi oleh bakal calon Bupati. Sesuai dengan undangan yang saya terima, bahwa saya menyampaikan ini di hari ini tanggal 22 Mei 2024 di pukul 14.00, ada lewat sedikit. Saya mulai dengan tagline Semangat Toba bersama Charles Sirait menuju Toba yang terberkati, Toba terlebih, di mana Toba akan menjadi berkah. Nama saya Charles D. Sirait, SSI, biar mudah diingat Charles Sirait. Saya lahir di tempat kita sekarang ini di Baligi. Lebih tepatnya saya lahir di Rumah Sakit HKBP Baligi pada 1 Agustus 1974. Jadi Agustus ini saya genap usia emas 50 tahun. Saya sekolah tidak jauh dari Toba ini, walaupun ada tindas satu kali ya. Saya SD di Nenggolan. Jadi ketika saya berpikir dulu Kabupaten Tobasa, cocok nih, saya bisa ngusir, ada di Toba gitu ya. Tetapi sekarang hanya Toba. Kemudian di SMP, saya pernah di SMP Nenggolan 1,5 tahun. Kemudian saya tamatnya dari SMP di Toba. Lebih tepatnya SMP Negeri Sirait. Kemudian saya juga SMA di Toba, di SMA Pedal kata orang dipanggilnya, SMA Pedal, SMA Negeri Persea tahun 93. Dan puji Tuhan, tahun 93 ada 2 orang kami masuk ITB. Dari SMA Persea, saya masuk jurusan kimia dan selesai tahun 98. Ada beberapa pekerjaan saya, karena saya sebetulnya senangnya mengajar. Jadi waktu saya tahun SMA, saya bilang sama ayah saya mau jadi pendeta aja, jangan karena nggak ada uangnya. Saya pikir banyak juga pendeta uangnya, tapi puji Tuhan lah, mungkin atas masukan ayah tidak jadi pendeta, tapi paling tidak bisa jadi guru. Saya pernah jadi guru. Saya pernah punya bimbingan belajar, tapi saya juga pernah mengajar. Tetapi saya juga pernah menikmati karyawan pabrik karena jurusan saya kimia. Saya pernah di PT Windo Daily Pulp, saya kemudian di Indah Kiat, kemudian coba-coba juga jadi pengusaha. Saya pernah usaha batik. Kemudian, dan puji Tuhan saya sekarang jadi pengusaha lah ya, kontraktor. Kami punya perusahaan, sebetulnya dulunya PT Bintang Melewet Perkasa, tapi ada 3 anak usahanya. Karena dalam dunia kontraktor begitulah, harus ada lapisannya untuk mengambil proyek yang lain. Dan kita juga peduli dengan karakter, maka kita dirikan sebetulnya ini adalah institut ya, bukan usaha, tapi lebih kepada pendidikan, Institut Karakter Nusantara. Ada beberapa organisasi yang ada di sini, paling tidak mungkin tidak semua saya sampaikan, tetapi paling tidak di kampus, di internal saya menjadi ketua umum unit kesenian. Sebetulnya lebih tepatnya ketua umum perkumpulan orang Batak ITB. Saya pernah jadi ketua tahun 1997. Kemudian saya juga di ekstra kampus kedua. Saya pernah jadi ketua BMKI tahun 98-99. Kemudian ketika saya sudah kerja di Karawang, itu jadi di Pindo Dedi, saya ketua anak rantau asal Sumatera Utara. Dan seterusnya mungkin tidak semua saya bacakan. Oh, ini penting nih. Saya atas kecintaan dalam pendidikan, saya salah satu inisiator utama mendirikan Teknomen Center hari ini sampai hari ini masih ada. Sudah 15 tahun. Anak lulusan pertamanya sudah anak SMA. Kemudian dalam kecintaan saya dulu waktu itu ke Pak Jokowi, saya adalah koordinator pada JP di Riau waktu saya kerja di India. Dan karena bidang saya sudah berbeda, saya sarjana kimia, sudah jadi guru, tapi saya jadi kontraktor. Saya adalah ketua asosiasi kontraktor tahun 2016 sampai 2021. Kemudian kecintaan saya kepada orang Batak, saya adalah fungsionaris Batak Center yang ketua umumnya Pak Tambu Golot. Kemudian terakhir sampai sekarang saya adalah salah satu ketua DPP di Ormas Partisipasi Kristen Indonesia di bidang politik. Saya sebetulnya aktivis dari PSI. Saya terakhir jadi ketua DPD Partai Solidaritas Indonesia tahun 2021 sampai 2023. Sekarang jadi wakil ketua dan pembina di kabupaten. Saya juga pernah jadi caleg tahun 2024. Kalau Pak Charles Doang juga caleg di sini, saya juga caleg di Jakarta. Sebagai caleg DPR RI Dapil Jabar 7 dari partai yang sama, Partai Solidaritas Indonesia. Tahun 2021 atas inisiatif dari Majalah Wastu, saya terpilih menjadi tokoh Kristiani pilihan Majalah Wastu bersama saat itu ada Pak Aris Merdeka, pengacara hebat Pak Kamarudin Simanjuntak, ya dan lain-lain. Ya waktu itu saya salah satu terpilih jadi tokoh Kristiani pilihan Majalah Wastu. Sebelum saya masuk ke visi dan misi, kenapa saya pakai kata semangat? Karena memang kita harus bangun semangat. Apa yang menyemangati saya, dan itu akan menyemangati kita bersama nanti
ketika berproses menjadi calon, berproses jadi bupati dan pun sampai bupati dan bahkan sampai selesai. Saya lahir di Toba, besar di Toba, paling tidak sampai SMA, maka karakter itulah yang membangun saya. Saya tahu betul bagaimana karakter Toba. Karakter Toba adalah orang baik. Sudah pasti. Nah, akibat dari semangat itu saya merasa ada tanggung jawab moral. Ketika teman-teman berdiskusi sama saya, ayo kita bangun Toba. Kenapa? Karena dari beberapa bupati yang sudah ada tidak menunjukkan ya keberpihakan ataupun katakanlah pembangunan yang luar biasa di Toba. Maka saya lihat sampai saat ini Toba kita ini sedang tidak baik-baik saja. Ada banyak kita bisa survei di media sosial para aktivis Toba, dan juga ketika kami sudah 3 tahun jalan dari Agustus 2021 sampai hari ini, kami terus berinteraksi dengan masyarakat, banyak kekecewaan atau paling tidak begini, kalau tidak kecewa, harapan dari masyarakat itu seperti tidak bisa dijawab oleh pemerintah. Maka itulah yang mendorong saya untuk saya terjun dalam kontestasi ini. Kemudian yang lebih lagi adalah ketika kita dengar tuluk-tuluk, dong-dong, dan dalam bahasa kerennya politik uang, lebih keren lagi money politik. Itu juga yang membuat saya lebih terdorong lagi. Mohon izin Bapak Ibu, Pak Ketua, bahwa saya sudah 2 kali jadi caleg. Saya pastikan sama masyarakat yang memilih saya tidak akan mau kasih uang. Tetapi adalah sebagai orang Batak menghargai namanya adat. Saya menghormati lah seperti apa adat yang baik. Tentu ini pun dalam proses pilkada ke depan adatnya kita jalankan, tuluk-tuluknya tidak harus kan. Nah, saya 2 kali saya sampaikan di periode, maaf, di cara pertama saya dipilih 11.000 pemilih, yang kedua saya 6.000 karena saya akan menjalankan aktivitas sebagai caleg karena saya mau fokus pilkada. Walaupun saya caleg DPR RI, saya mau fokus pilkada, saya lebih banyak jalan ke Toba. Saya pastikan bahwa yang saya lakukan kepada masyarakat pemilih saya tidak karena uang satu persatu, tapi kita datangi kumpulan, kita kasih tahu dengan visi misi kita kasih tahu, dan tentu kita berikan sesuatu yang katakanlah menghormati. Kemudian saya punya yang namanya latar belakang pendidikan, pengalaman kerja, perjalanan politik, interaksi sosial, yang lebih khusus lagi dukungan istri dan anak serta keluarga besar. Kalau istri kami dukung nggak ikut nih, udah 2 kali ke Partai Gerindra ya. Jadi artinya kami sangat yakin berdiskusi sama keluarga, sama anak-anak. Anak saya masih ada lumayan kecil itu SMP, tapi mereka udah mengerti. Bahkan anak saya kelas 1 SD tanya begini, nanti bisa saya nonton live streamingnya katanya gitu. Dia mau lihat bapaknya menyampaikan visi dan misi. Baik. Nah, untuk mencapai kata atau tugas tujuan kita untuk Toba yang terberkati atau Toba Tarunibe, maka kita bisa lakukan 3 tahapan. Jadi semangat kita itu kita bangun untuk mencapai Toba yang terberkati itu ada 3 tahapan. Tahapan yang pertama dalam bahasa Inggrisnya disebut as soon, artinya apa adanya aja ya. Jadi artinya apa adanya. Jadi ini ada 4 paling tidak. Kita pastikan dulu bahwa APBD itu peruntukannya memang benar-benar dasar masyarakat Toba. Bahwa saya jadi kontraktor saya tahu lah. Terkadang bahwa nilai proyek itu tidak semua dalam pembangunan, terpakai untuk yang tidak benar. Nomor 2, supaya itu terjaga dengan baik, peruntukannya benar, maka harus turun langsung. Saya kontraktor, saya sudah lakukan itu baik sebagai guru, saya harus langsung bawa. Saya lihat langsung bagaimana tukang bekerja, walaupun kita punya batasan ya, mandor punya hak, pelaksana proyek atau PM itu punya hak. Tetapi kita turun langsung. Jadi kalau kita lihat ada sekali tadi lewat dengan tim, ada di daerah lewat Dabu Guti, ada Surya Lima, ada sawah tergenang air. Hanya persoalan kecil sebetulnya, sumbatan air yang tertahan ya. Jadi ketika hujan, 1 hari hujan itu menggenangi sawah dan sawahnya rusak. Simpel jawabannya, kenapa itu tidak kenapa terjadi banjir? Karena airnya tergenang dan tidak ada saluran. Bagaimana seorang bupati melaksanakannya? Ya tentu turun langsung, panggil gadisnya, tanya ini kenapa. Ini susah sebetulnya. Kemudian yang ketiga, nah ini ujungnya, mengambil tindakan tegas. Kita mengambil tindakan tegas, tapi saya pikir ya, seorang pemimpin tadi kan kita semangat, kita punya niatan baik, berarti menjadi teladan. Kalau kita menjadi teladan, saya yakin kepala dinas, sekda, baik di bawahnya, saya yakin mereka juga akan bergerak, dan itu kami lakukan. Jadi artinya kalau saya berbicara ini bukan teori, ini kita lakukan dalam perusahaan kita. Bagaimana seorang pemimpin yang tidak mau terima sempurna. Saya sampaikan kalau ada kalian yang menerima sebuah energi supplier, saya pastikan dihukum, bisa-bisa dipecat. Ini clear ya Pak ya, Bapak Ibu clear. Jadi artinya, maka itu menjadi pilihan kita, harus tindakan tegas supaya kita bisa menjadi teladan.
Nah, teladan itulah yang membuat kita bisa tegas kepada pejabat ASN. Persoalannya bagaimana Pak ini? Jadi kadis harus ngasih contoh dapat dari mana nanti dulu ya. Kira-kira begitu ya, tindakan tegas dulu. Jadi ketika kita tindak tegas kepada kepala dinas misalkan, tentu berarti kita juga membuat tugas yang baik kepada beliau. Kalau tahu dia sesuatu, ya wajar dia lakukan itu. Nomor 4, ini hasil kalau bahasa Bataknya ini panungir-nungiran, pergumulan. Setelah kami pergi ke masyarakat, ada di daerah Uluan, ceritanya begini, mereka panen jahe, habis itu nggak ada harganya, ya kan? Harganya nggak ada. Jagung juga pernah. Jadi kita harus pastikan harga-harga yang seperti itu, caranya gampang kok sebetulnya. Desa itu kan punya dana desa, ya, dibuat itu menjadi bumdes, tampung itu harga jahenya. Yang penting mereka diajari. Jadi poinnya nanti adalah poinnya bagaimana keteladanan. Kalau bupatinya teladan, turun ke kepala dinas PPDS-nya berjiwa-jiwanya teladan, maka kepala desa juga pasti ikut itu. Artinya menggunakan uang dengan benar. CS Dohita, apa pengertiannya itu? Jadi dalam bahasa anak muda, bahasa anak gaul kan ces, kawan. Tapi dalam arti lain, Charles Sirait Dohita. Artinya semua kita lah orang yang mendukung Charles Sirait. Jadi kalau saya salam, ces Dohita, ces, berarti Charles Sirait. Itu kira-kira artinya Pak. Apa harapan Pak Charles Sirait? Soalnya tadi para penanya tadi, penalis tadi mengatakan bahwa puas. Bagaimana tanggapan Pak Siahan tentang kebenaran yang dibikin oleh Pak Sirait? Ya, jadi karena saya sebagai salah satu orang penulis, saya lihat biodata beliau. Di situ ada nama tokoh dalam kapasitas beliau sebagai tokoh nasional, Victor Sirait. Saya coba konfirmasi, ternyata betul. Ya, kebetulan kita ada hubungan saudara. Kita konfirmasi, ternyata masih famili juga Pak calon bupati ini. Ya, kita bersyukur untuk itu. Tapi sebagai penulis kita tetap profesional untuk membahas visi misi yang beliau sampaikan. Dan secara pribadi saya melihat sangat bagus dan kita terkesan. Semoga partai nanti memberikan rekomendasi. Dari Partai Gerindra menyelenggarakan secara langsung oleh Pak Charles Sirait, mudah-mudahan calon bupati dari Partai Gerindra. Oras. Semangat Toba! Jawa lagi! Jangan selesai! Menang, menang, menang! Oke, 1, 2, 3. Salam Indonesia Raya. Gerindra! Gerindra. Menang!